Ya, kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur di hadapan Engkau, dan kami percaya bahwa setiap hati kami adalah tempat di mana yang paling indah, dan Kau jadikan sebagai bait-Mu. Bukan pada batu dan bukan pada bangunan, tetapi hati kamilah yang sungguh-sungguh menjadi bait, karena Kristus ada dalam hati kami, bait Allah yang kekal, diam bersama dengan kami. Pimpinlah kami untuk melihat akan kemuliaan besar Raja yang Maha Besar yang sedang dilantik dan sedang bertahta, serta melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami belajar dari pemazmur Daud, Raja yang Kau pakai untuk menyingkapkan akan siapakah Mesias. Bawalah hati kami dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan terang firman Allah, sehingga kami mendapatkan satu iman yang ditanam dan yang diakarkan kepada kebenaran yang tertinggi, yaitu firman yang kekal, firman yang hidup adalah Kristus sendiri. Di dalam nama Bapa, kami serahkan seluruh hati kami dan kebenaran yang sudah Engkau berikan pada kami. Di dalam anak-Mu yang tunggal, kami akan menerima dan kami sudah mengakuinya. Yesus adalah Mesias, penebus, dan juga yang diurapi oleh Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan belajar dari kitab Mazmur ya. Kita sudah masuk, kalau khotbah itu mungkin ada sekitar 5 ya. Dan ini yang ke-6. Serinya seri yang ke-5 hari ini. Mazmur 110. Dari beberapa Mazmur yang kita bahas. Nah, kitab Mazmur ini, kalau kita lihat Mazmur 110, itu ditulis oleh Daud. Ya, ini ditulis oleh Daud. Dan beberapa yang lain itu Mazmur yang warisan. Ya, ada beberapa Mazmur yang ditulis oleh bukan hanya Daud ya. Dan juga lagu-lagu yang ada iringan dan bermacam-macam. Ada lagu Gitit dan semuanya. Nah, saudara, kita akan membaca Mazmur 110. Ya, Mazmur 110. Kita akan melihat penobatan Raja Imam. Jadi ini langsung dua ya. Penobatan Raja dan Imam. Jadi Yesus adalah Imam, Raja, dan dia sekaligus adalah Nabi. Jadi jabatannya ada 3. Ayat yang pertama atau nomor 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, istilah tumpuan kakimu dibawa dan diinjak oleh kakimu itu menunjukkan satu penguasaan total. Jadi musuhnya itu betul-betul dikuasai. Jadi ada 3 atau 4 musuh di dalam Alkitab yang disebut sebagai musuh. Musuh yang terbesar adalah maut, iblis, dan kerajaan ke-8. Dan juga musuh yang ada para pemimpin penguasa yang melawan bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah musuh yang melawan Kristus. Musuh yang melawan Kristus. Yang terakhir adalah pada akhir zaman. Jadi semua manusia menjadi musuh Allah yang tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, dinobatkan sebagai Raja dan sekaligus Imam. Semua manusia adalah musuh Allah. Dan mereka semua akan diinjak oleh Tuhan, diinjak oleh tumit Kristus. Atau di bawah kakinya tumitnya. Dan tumitnya lah yang menaklukkan bangsa-bangsa. Ya, melalui kematian penderitaan di kayu salib. Dan itu tertulis dalam Matius 22 ayat 44. Ya, nanti kita akan, kalau ada sempat kita baca ya. Atau saya lihat dulu aja ya. Nah, ini kita baca. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu ku taruh. Tadi ku buat. Nah, ini sudah selesai, dia ditaruh. Ya. Ku taruh di bawah kakimu. Surah itu ada di beberapa tempat dalam perjanjian baru. Markus juga ada 12:36, Lukas juga ada, dan sampai kepada Efesus pasal 1 ayat yang besar ya. Nah, sekarang kita akan melihat ayat yang kedua, saya bacakan. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Saudara, kalau kita memerintahkan di kerajaan yang bukan musuh kita,
Kita memerintah rakyat kita yang mengakui kita, yang tunduk kepada kita, dan raja itu memerintah. Betul ya? Indonesia dipimpin Presiden Jokowi. Maka semua program pemerintah dia yang pegang, dia menjalankan, menteri harus ikut semua, nggak ikut dipecat. Gitu. Korupsi, pecat. Kalau nggak, mengundurkan diri. Nah itu artinya bahwa dia pegang kendali. Nah setelah itu semua adalah orang-orang yang harus ikut dia. Tetapi ayat ini mengatakan, memerintahlah di antara musuhmu. Nah tidak ada raja di dunia ini yang bisa memerintah musuh. Musuh itu punya raja sendiri. Musuh punya wilayah sendiri. Jadi ini artinya bahwa Yesus waktu dilantik menjadi Mesias, dia menguasai kerajaan bukan hanya Israel, 12 suku Israel, ataupun gereja Tuhan, tetapi juga segala bangsa yang ada di bawah matahari dan yang ada di atas bumi ini. Dan bahkan yang ada di langit, alam roh, dan yang ada di alam kematian. Dia yang berkuasa, dia yang memerintah. Ya, ini jelas sekali. Ya, di sini dikatakan, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Saudara, ini adalah puisi, syair. Jadi nggak bisa kita hanya melihat pada literal hurufiah kata-katanya, tetapi itu punya makna. Ya, tidak ada gading yang tak retak. Itu ada maknanya. Jadi nggak ada manusia sempurna. Semua itu punya cacat yang masing-masing. Gading itu nggak ada yang nggak retak. Nggak ada gading yang segitu, nggak ada. Pasti ada ya pecah sedikit. Kenapa? Karena gadingnya dipakai makan, dipakai jalan, dipakai untuk apapun. Ya, jadi gadingnya akhirnya pasti ada yang retak. Tidak ada gading yang tak retak. Setelah itu adalah satu ungkapan, satu syair. Ini juga sama. Jadi ini ungkapan sesuatu yang betul-betul tidak bisa digambarkan dengan kata-kata biasa sehingga memakai syair. Jadi syair itu melebihi daripada apa yang bisa kita katakan dan pakai bahasa kiasan. Dan itu lebih dalam daripada yang kita pikirkan. Lebih dalam. Ada seorang yang pada waktu kecilnya itu kurang begitu fasih dalam berbicara menulis. Dan kemudian beberapa orang yang mungkin gagap juga dikatakan bodoh gitu ya. Nah, orang-orang terkenal seperti Hans Andersen, terus kemudian Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan orang yang banyak, termasuk kemarin saya baru baca artikel Michael Jordan. Orang yang sangat miskin, saudara. Untuk makan aja susah. Tapi dia ingin keluar dari kemiskinan itu. Bapaknya mengatakan, wah kerjaan yang bagus-bagus itu dikuasai oleh kulit putih. Mereka hanya kasih kita itu yang bagian otot, kerja keras. Terus bagaimana gitu? Akhirnya papanya memberitahu, coba kamu jalan, ini ada baju bekas. Harganya $1. Terus papanya ngomong, bisa nggak kamu jual $2? Gimana caranya? Ya nggak tahu. Jual aja. Kalau kamu bisa keluar dari hal ini, kamu berarti punya jalan. Dan kamu bisa memperbaiki hidupmu dan hidup keluarga kita. Dan dia jalan. Akhirnya dijual. Dijual hari pertama, dia nggak pernah jualan, panas-panas. Mau nggak kaos jelek gitu kan, kaos bekas. Nggak laku. Sampai 6 jam, nggak laku-laku. Lakunya karena ada seorang ibu yang kasihan dengan dia. Kasihan anaknya. Nggak laku-laku. Dilihatin kan? Ya udah tak beli aja. Yang pertama karena kasihan. Berapa? $2. Mahal banget. $2. $1 ya? Aduh nggak bisa. $2. Akhirnya $2 beli. Minggu depannya, papanya nguji lagi. Oh $1. Gimana kalau kamu bisa jadi $20 gimana? Wah, gimana jadinya $2 aja? Susah, yang beli aja orang kasihan. $20 gimana? Saudara tahu caranya dia? Pada waktu itu orang senang Mickey Mouse. Mickey Mouse.
Gimana caranya ya? Akhirnya kaos bekas itu digambar oleh dia. Gambar apa? Mickey Mouse. Ya. Karena $20 kan, dia beli nggak sampai $1 catnya. Terus dia gambar Mickey Mouse, walaupun jelek, dia kan bukan ahli gambar kan, dia pemain basket. Terus dia jadilah Mickey Mouse yang asal jadi. Terus dia tawarkan kemana-mana. Mickey Mouse, karena film Mickey Mouse lagi rame. Aku sudah $20. Sebulan kemudian papanya berkata kepada dia, kalau kamu bisa langkah yang ketiga ini, kamu pasti bisa berhasil apapun yang kamu kerjakan dengan hati yang baik. Apa? Nih, tak kasih kaos lagi. Aduh, kaos lagi. Jadikan ini $200. Puyeng, saudara. $20 ya setengah mati kan. Waduh, $200 gimana deh, cari. Saudara, pada saat itu ada yang namanya Farah Fawcett, tahu? Yang lama-lama berita. Yang rambutnya pirang, bintang film itu. Film apa itu? Yang kayak The Six Million Dollar Man itu. Ya, itu. Dia itu istrinya. Nah, itu terkenal dengan rambutnya seperti itu. Mau datang ke kota itu. Waduh, dia punya ide. Kalau sampai kaos saya ini bisa ditandatangani oleh si Farah Fawcett itu, tak jual 200 bisa laku. Kenapa? Wah, ini terkenal sekali dan filmnya mulai booming kan, atau Titanic gitu kan. DiCaprio gitu kan. DiCaprio terus tanda tangan Joko Rayu langsung gitu kan. Terus akhirnya dia tawarin. Berhasil. Jadi tanda tangan oleh Farah itu. Dan kaosnya itu jadi rebutan. Dia pertama jualnya mau jual 200. Rencana tak jual 200. Oh enggak, saya beli 400. Yang satu lagi tak beli 600. Loh, saya cuma jual 200 ke orang 400, 600. Saya beli 800. Loh, kok tambah naik? Karena ada tanda tangannya. Sampai kemudian yang nawar terakhir 1.200. Tutup mata dia. Dilemparin aja ke 1.200. Mana itu? Nih. Bangga Farah Fawcett pada kaos bekas. Nggak penting kaos bekas. Yang penting namanya siapa. Nggak penting kamu itu orang berdosa. Kalau ada nama Kristus, kemuliaanmu tinggi sekali. Ya. Oke, nah saudara di sini satu gambaran ya. Jadi satu gambaran betapa mulianya dan betapa hebatnya. Kita melihat penobatan, kekuasaan, jangkauan, dan bagaimana dia memerintah, bagaimana dia menggerakkan seluruh orang-orang yang ikut dia. Saudara perhatikan, di dalam kerajaan Allah, di sini dikatakan, mereka bangsamu, rakyatmu, pengikutmu, itu volunteer. Dikatakan, saudara itu kerelaan hati, merelakan, mempersembahkan, memberikan persembahan yang begitu rela, dan bukan hanya rela, mereka betul-betul tahu siapakah yang dilayaninya, siapakah yang dijunjung tinggi. Jadi waktu saya memberikan saya sebagai tentara, sebagai seorang yang berjuang bagi negara, sebagai orang-orang yang akan membela negara, saudara, mereka tidak ada paksaan. Dan mereka melayani raja itu dengan sukacita yang luar biasa. Bukan hanya rela, tapi ada satu sukacita karena melayani raja. Saudara, saya tanya, apakah kita melayani seperti ini di dalam hidup kita sehari-hari? Apakah problema kita itu jauh lebih mengikat kita daripada tadi itu dikatakan, rakyatku, bangsaku, itu melayani aku dengan kerelaan, merendahkan diri, merelakan diri, dan berhiaskan apa? Kekudusan. Sudah itu luar biasa. Ya, ini saya cuman
sambil lalu ya, nanti saya jelaskan secara lebih rinci. Dan dikatakan di situ, saudara, dari fajar dan sampai kepada embun itu keluar, mereka itu tidak pernah menjadi loyo, lelah. Dan hatinya itu nggak pernah berhenti melayani Tuhan. Saudara, kalau saya membaca ayat firman Tuhan itu ya, kadang-kadang kita tuh merefleksi diri, kayaknya kita ini bukan bangsa miliknya Kristus. Cocoknya nih bangsa yang malas. Kenapa? Saudara ini malas gitu. Tapi kalau lihat baca ini, wah, kayaknya luar biasa gitu kan. Saudara, ini nanti ada bandingnya dengan Gideon, dengan tentara dipimpin Ahab, dengan tentara dipimpin oleh sahabat ini Yosua, dan juga bagaimana Gideon atau Samson itu melawan musuhnya. Saudara, itu semua bukan kekuatan manusia. Tidak ada itu kekuatan manusia. Termasuk bangsa Israel hari ini melawan musuh-musuhnya. Gereja juga melawan musuh-musuhnya. Ya. Dikatakan Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Nanti kita akan melihat Tuhan dan Tuanku. Hubungannya apa? Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri yang begitu besar, luas. Di sungai, di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Artinya apa? Saudara, dia sudah menyelesaikan semuanya. Ya, oke. Saudara, di ayat pertama dikatakan, demikianlah firman Yahweh, Yehovah, kepada Tuanku, Adoni, itu untuk Daud. Adonai, itu untuk Tuhan. Jadi saudara, Daud itu merepresentasikan tentang Kristus. Jadi dia sendiri ada mewakili Kristus dan dia raja yang adalah lambang daripada Kristus. Saudara bisa ngerti ini ya. Jadi waktu Yahweh berbicara kepada Daud sebagai raja saat itu, dia sedang berbicara kepada Daud yang baru. Daud yang adalah Daud yang baru. Keturunan dia yang menjadi raja. Dan Daud tahu, saudara, dia bukan raja Mesias. Dan Daud sudah diberitahu sejak Abraham, keturunan itu ada. Dan dari keturunan Daud pun sudah diberitahu yang akan menjadi raja. Dan mungkin Daud bisa berpikir adalah Salomo anaknya, mungkin itu Mesias. Tapi kenyataannya bukan. Berarti ada raja lagi. Dari keturunan dia, kapan itu? Dia beriman, dia melihat Kristus itu. Jadi dikatakan di sini, Tuhan adalah Yahweh. Itu apa artinya ini? Jadi penobatan itu adalah dilakukan oleh Allah sendiri. Oleh Yahweh. Pelantikan itu. Dan Allah berbicara kepada Tuanku. Tuannya raja. Rajanya raja. Dan ini Allah. Ini Tuanku. Saya raja, saya punya Tuan. Siapa itu? Rajanya raja. Tuannya Tuan. Yesus adalah raja, raja Tuhan, di adalah Tuhan. Betul kan? Kan ada istilah itu. Pastor, ini dari kalimat ini. Siapa yang ngomong ini? Seorang raja. Jadi waktu saya jadi penguasa, waktu saya menjadi raja, waktu saya menjadi tanda petik imam, pendeta, atau pastor, saudara-saudara harus tahu. Keimamanmu, kepastoranmu, kependetaanmu, kerajaanmu adalah berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari kamu. Dan imam yang asli, imam yang kekal, raja yang kekal, nabi yang selama-lamanya itu adalah Kristus. Jadi posisi Daud tahu dia ini raja, tapi dia itu tunduk kepada raja yaitu Tuanku. Dan Tuanku inilah yang dilantik oleh Yahweh. Saudara, orang Israel sampai hari ini tidak mau percaya ini adalah Kristus. Dan mereka percaya itu adalah Daud. Daud pun nggak percaya itu, mereka percaya. Kan aneh itu.
Kan aneh ya, saudara. Kau tidak percaya dia Mesias? Bukan saya Mesias. Saya ini dia ada tuanku, raja yang ada di atasku, raja yang membawa aku, yang menguasai aku. Saudara, ini adalah percakapan. Dikatakan di sini, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, saya tanya sekarang. Saudara perhatikan. Dalam setiap peperangan, Daud itu tidak pernah satupun Daud itu terkalahkan. Saudara tahu itu. Israel berperang pada zaman masuk ke tanah Kanaan. Tidak ada satu peperangan yang ada dan kemudian mereka gagal. Dan saudara, oh ada Pak, Israel gagal. Tembok Ai. Semua kegagalan itu bukan pada Tuhan. Semua kegagalan itu karena mereka dikatakan di sini tidak berjalan di dalam kekudusan. Begitu mereka balik kepada kesungguhan dan membereskan ada dosa yang terjadi karena bisa kalah Ai, itu adalah dosa Akan. Tahu saudara, Yosua pasal 6. Dan Yosua itu nggak tahu kenapa saya kalah ini, kenapa ini bisa seperti ini. Saudara perhatikan, waktu dibandingkan dengan Yosua, dibandingkan dengan Daud, dibandingkan dengan Salomo, dibandingkan raja-raja yang luar biasa di Israel itu yang punya kekuatan luar biasa. Saudara, dibandingkan dengan semua itu, semua raja itu punya kelemahan dan kegagalan dalam setiap peperangan, dan Tuhan yang mengangkat, Tuhan membereskan, Tuhan menyempurnakan semua peperangan yang ada di dalam seluruh bangsa Israel. Itu nggak ada yang kalah. Semua menang. Satu pun nggak ada yang kalah. Bukan karena mereka, bukan karena raja, bukan karena imam, tapi karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Saudara, saya tanya sekarang, kamu mau berperang dirimu sendiri atau kamu berperang Tuhan yang berperang dalam hidupmu? Manusia semua merasakan, kalau saya butuh Tuhan, baru Tuhan perang dengan saya. Selama saya bisa percaya diri saya sendiri, nggak usah Tuhan. Dan itulah kita. Karena kita lebih percaya kekuatan kita daripada kita menyerahkannya kepada Tuhan. Sama. Begitu jatuh dalam dosa, tidak memakai kekudusan, saudara, begitu ambruk, apa yang dilakukan oleh Yosua, dilakukan oleh Musa. Pemimpin semua itu berkata apa? Selalu berkata, dan juga Musa, Yesaya, binasakanlah kami. Tetapi bangsa Israel nggak pernah ngomong itu. Betul kan? Pemimpinnya tahu, oh ini salah saya. Ini bukan kamu yang ditentang, bukan kamu yang ditolak, aku yang ditolak. Tahu kan? Kan Tuhan ngomong gitu. Tuhan, aku rasanya nggak berharga. Nggak dianggap. Seperti itu kan? Tuhan katakan, bukan kamu. Kamu jangan sok jadi Tuhan. Saya yang disakiti Tuhan. Bukan. Saya yang disakiti. Nah, saudara perhatikan perbandingan ini. Tuhan Yesus adalah raja dan dia adalah imam. Kenapa dijadikan satu? Dia menjadi imam yang betul-betul imam yang menanggung dosa kita tanpa dosa. Semua raja punya kelemahan. Semua panglima, semua pemimpin Israel itu jatuh di dalam dosa. Dan hanya satu imam, hanya satu raja, dan satu nabi yang tanpa dosa, tanpa salah. Dan dia berani ngomong.
Tuhan Yesus. Buktikan, tunjukkan kalau aku bersalah, aku ada dosa. Saudara, saudara teliti seluruh kitab suci yang ada. Nggak ada satu orang pun pemimpinnya yang berani ngomong seperti ini. Kalau saya punya dosa, tunjukkan dosa saya. Banyak. Kamu perang, bunuh orang, ribuan orang di tanganmu. Itu nggak dosa gitu. Kamu kawinin orang banyak. Anak-anak kecil kamu kawinin juga. Nggak dosa gitu. Kamu nggak peduli dengan orang, kamu bertapa di gua-gua. Nggak dosa gitu. Kamu merasa lebih kudus. Sehingga kamu menjadi orang yang terpisah dan menjadi orang kudus yang terpisah dari dunia dan bertapa di gua-gua seperti itu. Terus saya tanya, apa gunanya? Saudara, kemarin saya baca beberapa artikel. Ada seorang muda di India dan di Pakistan, ya, dan dia berada di gua dan tidak makan tidak minum. Dan ini beberapa orang, ada beberapa kira-kira 4-5 orang, dan mereka diakui sebagai orang suci. Jadi orang-orang mau kerja, mau ini, mau ngelamar apa gitu ya, mereka datang ke tempat itu dan mereka bersembayang. Dan banyak tanda petik orang-orang itu yang berhasil, seperti ke Gunung Kawi, ya, ke Gunung Kelut, terus ke mana nih yang ke Bali itu, ke pura-pura gitu kan. Dan mereka bersembahyang di sana, kemudian dapatkan tanda petik rezeki, jalan yang lancar. Saudara, selama hampir 15 tahun, dan kemudian ada orang yang menyelidiki, mana mungkin dia bisa berbulan-bulan gak makan. Ada yang mengatakan dia gak makan sudah 10 tahun katanya. Wih, 10 tahun gak makan. Tuhan Yesus saja 40 hari, dia 10 tahun lagi. Dia hanya minum. Masih minum. Dan saudara, apa yang terjadi? Diselidikilah. Akhirnya ada ruangan khusus dalam. Ruangan yang sangat mewah. Dan bisa tidur di sana, bisa mandi di sana, bisa semuanya ada di sana. Dan itu harganya mahal semuanya. Karena dia orang kaya. Waktu belum kaya, ya cuman gitu doang. Cuman tiker gitu kan. Tapi sudah kaya, kursinya dari emas. Dia bertapa. Tapi di sononya. Dan begitulah keagamaan yang penuh dengan kemunafikan, kepalsuan. Tuhan Yesus tidak ada kepalsuan. Hidupnya begitu terbuka. Murid-muridnya tidur bangun bersama dengan dia. Tahu semuanya. Bahkan sampai paling dalam dirinya apa dia tahu semuanya. Nggak ada yang tertutup. Waktu dia hidup, nggak ada yang tertutup. Dan kalau dia berbuat salah sedikit saja, menyakiti hati orang, melanggar hak-hak asasi manusia, muridnya pasti tahu. Dan dia menjadi imam yang juga raja. Dua kedudukan ini itu tidak pernah diperbolehkan di dalam bangsa Israel karena sukunya berbeda. Suku Lewi, suku Yehuda. Dan tidak mungkin itu menjadi satu. Kenapa tidak mungkin? Akan terjadi kepentingan pribadi bercampur di sana dan kepentingan keluarga. Kalau saya raja, saya imam, wah saya bisa memanfaatkan banyak. Kalau saya imam juga saya raja, wah salah besar itu. Jadi masalah kekuasaan ini, kalau satu orang bisa pegang semuanya, wah bahaya. Maka Indonesia demokrasinya trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif. Sudah tahu ini kan? Pelajaran SD. Jadi harus ada pemerintah mengeksekusi, harus ada yang bikin aturan, legislasi, dan kemudian ada yang yudikatif yang mengadili semuanya. Saudara, itu dari mana? Dari Yunani. Dan Yunani dari mana? Dari sumber hikmat Allah di dalam wahyu umum. Dan itu adalah gambaran di dalam terang semuanya menuju pada Kristus. Kalau saya presiden, saya juga Mahkamah Agung, enak. Kenapa? Anak saya salah, diketok, nggak salah. Nah,
Dan itu terjadi di Indonesia. Terjadi di negara yang korup. Termasuk terjadi di China dan lain-lain. Pada waktu sebelum penerapan hukuman mati koruptor-koruptor itu. Jadi saudara bayangkan waktu Yesus dinobatkan menjadi raja dan imam, saudara, itu adalah pekerjaan yang tidak mungkin ada di dalam diri seorang imam atau seorang raja. Dan itu adalah penggenapan kerinduan manusia hampir 4.000 tahun sebelum Kristus yang dimulai dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan 12 suku bangsa Israel, Musa, Yosua, dan seterusnya. Dan mereka merindukan itu. Dan pada suatu waktu, Daud bisa menjadi raja dan juga dalam sementara waktu bisa menjadi imam. Waktu dia terdesak. Dan kemudian dia masuk ke bait suci. Dan makan dari sana yang tidak boleh dimakan. Dan Tuhan izinkan itu tidak berdosa. Dan ada satu peristiwa yang terjadi itu. Dan itu berkaitan dengan memperlihatkan kepada kita bahwa nanti ada waktunya raja itu menjadi imam. Tapi bukan Daud. Tapi Daud bisa melakukan itu dalam posisi yang sangat khusus. Ya. Dan kemudian anak buahnya makan semua. Dan Tuhan Yesus memakai hal itu sebagai menunjukkan pada diri peristiwa itu. Nah, saudara, kita lihat sekarang. Masa peperangan yang begitu panjang dikatakan di sini bahwa sudah diselesaikan oleh Tuhan. Jadi Daud waktu melihat belum selesai, belum terjadi penyelesaian itu. Tapi sekarang kita sudah percaya ini sudah terjadi. Dan sudah terjadi di mana? Ada di dalam Matius pasal 24. Dan dikatakan oleh siapa? Yesus sendiri. Jadi ayat ini diambil dan ayat ini menunjuk kepada dia. Kenapa kok tahu persis itu menunjuk pada dia? Karena Yesus memakai Old Testament, perjanjian lama, yang berkaitan dengan dia, dan dia langsung mencuplik, mengutip. Dan menunjukkan, nih saya, Adonai. Dan saya, Yehova, Yahweh. Saudara, dan inilah yang membuat bangsa Israel, orang-orang Farisi, ahli Taurat, benci dia setengah mati. Mereka tidak terima. Karena Tuhan Yesus, keimamannya dari mana kamu? Kamu bukan keturunan Harun. Jalurnya Harun. Saudara tahu, di ayat ini juga, Daud mengatakan keimaman Kristus bukan dari Harun. Tetapi Melkisedek. Ini pernah saya khotbahkan Melkisedek kan. Siapakah Melkisedek? Saudara, penafsiran yang paling terdekat adalah prainkarnasi Kristus. Bayangan Kristus. Dan banyak orang mengatakan dia bukan Kristus, tapi dia adalah bayangan. Tetapi kalau kita lihat seluruh keberadaan dia, tidak berbapak beribu, tidak berawal tidak berakhir, itu adalah Allah sendiri. Dan bukan tidak mungkin Melkisedek adalah bukan manusia. Dia adalah Allah yang mewujudkan diri dalam manusia. Dan itu satu teka-teki besar. Sampai sekarang tidak ada satu yang bisa menjelaskan Melkisedek ini siapa. Dan Alkitab tidak memberitahu kita dengan jelas. Tapi Yesus menunjukkan. Melkisedek, show me. Testify me. Menunjuk kepada saya, memperlihatkan kepada saya, menyaksikan saya. Melkisedek itu memberitahukan, sayalah Melkisedek. Sebenarnya ini sesuatu yang mudah. Karena bayangan itu, ini wujudnya. Jadi sekarang jangan cari bayangannya. Kenapa? Nah sudah ada wujudnya.
Jangan cari Melkisedek, oh cari Melkisedek aja, mau jadiin raja lah, Raja Salem. No, sudah nggak ada itu. Sekarang sudah menjadi Kristus, inilah Melkisedek itu. Saudara, ini luar biasa. Jadi waktu bangsa Israel melihat Yesus dan waktu dia menjadi, saudara perhatikan, menjadi imam menurut Melkisedek, dan kemudian Melkisedek pertama kali keluar sebagai Raja Salem yang sangat dihormati, disembah, bukan hanya dihormati, disembah oleh siapa? Abraham. Dan dia memberikan persembahan 1/10. Persembahan pertama kali bukan dari hukum Taurat. Sudah banyak orang katakan hukum Taurat tidak berlaku, maka perpuluhan nggak berlaku. Perpuluhan bukan dari hukum Taurat, perpuluhan dari hukum Melkisedek, hukum kekal. Dan banyak orang tidak tahu. Hukum Taurat dihapus Tuhan Yesus dan semuanya dihapus, selesai. Nggak usah pakai lagi seperti itu. Engkau lupa. Itu Melkisedek. Imam Melkisedek, imam yang kekal. Dan saudara perhatikan. Perhatikan ya. Waktu Abraham memberikan persembahannya kepada Melkisedek, saudara, itu luar biasa. Saudara baca, teliti. Abraham tidak mempersembahkan uang sisa. Abraham tidak mempersembahkan uang keren-keren. Atau kalau kita ngomong seperti konsep kita perpuluhan. Oh, gaji saya 100 dikasih 10. Bukan itu konsepnya. Saudara tahu? Dan ini beda sekali, saudara. Jadi Abraham punya kekayaan yang ditaruh di dalam satu tempat perbendaharaan. Saudara, di tempat itu Abraham mengambil semua yang terindah, yang terbaik, yang termahal, yang paling bernilai. Dia ambil semua. Dan kemudian dia kasih Tuhan. Dengan kerelaan. Jadi dia ambil yang tertinggi, bukan 1/10-nya. 1/10 itu kan bentuknya. Tapi 1/10 itu yang terbaik. Dan ini beda sekali, dengan konsep orang-orang zaman sekarang perpuluhan. Saudara, mungkin kita nggak pernah kasih persembahan yang benar selama kita hidup. Mungkin. Kenapa? Karena pertama, Pak, hati yang rela dan di dalam kekudusan. Jadi Abraham memberikan itu dia sama dengan memberikan nyawanya, hidupnya, dengan semua harta terbaiknya dikasih Melkisedek. Dia berikan masa depannya, dia berikan nyawanya. Dan itu mirip dengan janda miskin. Itu mirip dengan janda Sarfat. Dan semua persembahan itu jiwanya seperti ini. Masalahnya, kita adalah homo mensura. Tahu homo mensura? Homo mensura adalah makhluk yang memperhitungkan semua. Hitung-hitungan. Dan kita selalu seperti itu. Kalau Tuhan hitung-hitungan, nggak ada satu manusia diselamatkan. Dosamu, kamu kurang ajar. Nggak ada yang hidup, mati semuanya. Tapi karena kemurahan, keikhlasan, dan begitu inginnya Tuhan menyelamatkan manusia, dia rela, dia bersuka cita, dia berikan anaknya. Dan itu hati Tuhan. Kalau saudara memberi persembahan dan saudara merasakan sukacita yang luar biasa, nggak pernah merasa berpikir baliknya kapan, gitu kan? Nggak berpikir, aduh susahnya ini. Tapi memberikan dengan satu sukacita yang luar biasa. Saudara akan tahu, itulah yang dikatakan di sini. Yesus melakukan itu. Seluruh hidupnya dia lakukan sampai dia mati. Mati di dalam ketulusan, kekudusan, dan keikhlasan. Sukacita. Dan itulah sukacita yang tidak terkalahkan oleh maut, oleh penderitaan, oleh semua kepahitan. Dan itulah sukacita itulah yang akan memenuhi kita. Bisakah kita memiliki ini? Bisa. Kita belajar untuk apa? Meninggikan kekuatan harapan sukacita ini di atas segala permasalahan kita. Ya.
Oke, saudara, saya akan menjelaskan tumpuan kaki yang terjadi dengan Yosua 10:24. Dan tumpuan kaki itu adalah kaki Yosua. Yosua menginjak raja itu, dan raja itu dikalahkan dan dia injak kakinya. Dan hampir semua seperti itu raja. Atau Goliat dipenggal oleh siapa ini, Daud, gitu kan. Dan waktu menggal itu, saudara tahu, itu diinjak, dipenggal kepalanya dan diambil. Dan diperlihatkan pada orang Filistin, lari semuanya. Setan lari, terbirit-birit ketakutan. Dan itu adalah satu kiasan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Seluruh pasukan iblis dibelenggu oleh Tuhan. Seluruh kekuatan yang membinasakan semuanya itu. Dan waktu Kristus ditinggikan, dikabarkan, belenggu-belenggu itu semua dilepas. Ada hati orang percaya, dilepaskan belenggu. Wah, dia percaya Tuhan. Ada yang percaya, dilepaskan semua. Dan itu berjalan terus. Dan itu artinya, pada masa 1000 tahun, iblis dibelenggu. Dan inilah masa 1000 tahun. Masa anugerah keselamatan yang diberitakan. Enggak ada kuasa iblis bisa menghentikan Injil Tuhan. Dan itu luar biasa. Kapan itu ditaklukkan? Sudah selesai. Dan setan begitu mendengar suara pendeta Agung, enggak takut. Pendeta Niko, nggak takut ya. Pendeta Stephen Tong, nggak takut ya. Tapi waktu mendengarkan Yesus Kristus, seluruh kerajaan kegelapan takut semua. Saya tanya, saudara, kalau saudara berdoa, saudara percaya nggak? Yang bersama dengan kita, yang berdoa itu, Tuhan mengatakan, di dalam roh keilahianku, aku tidak pernah tinggalkan kamu. Kuasaku sempurna. Saudara percaya itu? Prakteknya nggak percaya. Teorinya ya percaya. Tapi prakteknya betul. Betul kan? Bagaimana prakteknya percaya, teori percaya? Kenyataannya nggak terjadi apa-apa. Saya sudah berdoa. Karena kamu memaksakan diri dengan apa? Dengan waktumu, dengan rencanamu dan semuanya. Kamu waktu mendengar Tuhan, itu bukan Tuhan mendengar kamu. Kita harus belajar mendengar waktu Tuhan. Belajar cara Tuhan. Belajar jalan Tuhan. Kalau nggak dikasih tahu, ya sabar. Kenapa? Ya belum dikasih tahu. Kalau sampai mati nggak dikasih tahu, berarti kamu punya kekuatan untuk menanggung itu. Sampai mati. Oh, kalau gitu nggak usah doa, Pak. Kan gitu kan? Kan kita ini manusia seperti itu. Saudara, upah kita itu, kalau kita tidak tekun, tidak bersabar, tidak di dalam semua ketahanan itu, saudara tahu, apa yang terjadi? Kengerian yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Kehidupan dilepaskan dari Tuhan. Nggak kebayang. Tapi kalau kamu taat, berjalan, bahkan sampai akhir. Saya baru baca riwayatnya John Owen. Saudara nggak bisa nggak nangis baca riwayat dia. Ayub itu 10 anak. John Owen 11. Lebih dari Ayub. Mati semuanya. Dan semua dikubur oleh dia. Waktu masa penyakit yang besar sekali. Dan bukan hanya John Owen anak yang mati, banyak anak yang mati. Wah, kalau pendeta itu dilindungi Tuhan, dijaga malaikat gitu kan. No, John Owen anaknya mati semua. Dan bukan anaknya mati, dia bermasalah dengan istrinya. Karena anaknya mati. Saudara, saya bayangin Ayub aja udah kayak gitu ya. Ini John Owen itu 11. Dan yang ke-11 itu
sempat dewasa, akhirnya mati juga. Maka orang-orang yang bisa menyentuh hati Kristus, bisa melihat the glorification of Christ, the bride of Christ, adalah orang seperti ini. Saya nggak pernah bisa melihat ada seorang hamba Tuhan yang hidupnya mewah, nggak pernah susah, kemudian bisa menceritakan penderitaan Kristus yang begitu dalam. Nggak ada, saudara. Saudara lihat di gereja-gereja yang prosper itu, nggak ada itu, saudara. Nggak ada Kristus yang mulia, yang mengalahkan penderitaan seperti itu. Tapi kalau saudara melihat orang Puritan itu, ya hidupnya begitu sulit, begitu susah. Dan kau melihat betapa dalamnya mereka melihat hadirat Kristus. Baru kita tahu, peperangan itu akhirnya harus selesai. Dan bagaimana dia menyelesaikan, saudara, Tuhan menjamin dengan mengatakan, Tuhan Yahweh telah bersumpah, ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, saudara perhatikan, kalimat yang tadi di atas, engkau duduklah sebelah kananku, engkau akan kujadikan imam, kujadikan raja. Dan kemudian, engkau adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Saya tanya, ini siapa? Daud ataukah Kristus? Jawabannya, pasti Kristus, bukan Daud. Kan gitu kan ayat ini. Tapi orang-orang Israel tidak percaya itu. Ayat pertama, ayat kedua itu Daud. Bagaimana kau bisa melepas dan kemudian kamu lepaskan dia imam? Oh, dia bukan imam. Bagaimana dia menurut Melkisedek? Nggak pernah Daud tahu Melkisedek. Saudara perhatikan, ini yang nulis Daud bukan orang Israel. Saya tuh kadang-kadang heran dengan orang Israel itu sampai sekarang nggak bisa percaya Tuhan Yesus. Walaupun banyak percaya Tuhan Yesus. Hampir semuanya tidak percaya Tuhan Yesus dan menghina Tuhan Yesus. Maka sampai sekarang hancur seperti itu. Nggak ada peace nggak ada. Pipis ada. Ketakutan mereka sampai terkencing-kencing. Sudah bayangkan negara kecil, dimusuh negara besar. Itu kalau tidak ada kekuatan khusus dari Tuhan, itu bangsa sudah dihapus Tuhan. Negara Arab itu negara besar sekali. Itu lihat di peta itu. Wah, gede sini Israelnya segini. Bagaimana sampai hari ini kok bisa mereka nggak bisa ngalahkan? Karena teknologi peperangannya, pertahanannya, wah, di atas semua negara Arab. Saudara, otaknya itu ada di bintang. Kalau kita, otak kita di dengkul. Bukan di bintang. Israel dari sejak dulu kala, karena dijajah, karena diperbudak, mereka bangsa yang sudah ditampa dengan luar biasa. Mereka tahu apa itu penderitaan, mereka tahu betapa sulitnya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mereka sudah tahu. Mental mereka itu sudah luar biasa. Turunan-turunan dan itu ribuan tahun. Sudah nggak bisa punya mental seperti mereka. Maka mereka berpikir dengan keras, bagaimana saya bisa melindungi saya dan orang Israel punya hati Tuhan yang hebat sekali. Apa itu? Sudah perhatikan. Tiba-tiba kita mendengarkan seluruh jatah, seluruh distribusi, persembahan bangsa Israel, PLN, makanan, air, semuanya dihentikan. Jadi saya tanya, saudara, selama ini orang Palestina hidup dari mana? Listriknya, makanannya, airnya, dari mana? Dari Israel. Ngebom Israel. Nggak masuk akal, saudara. Ini bukan Palestina sebenarnya. Ini aliran faksi yang mengusui. Saudara, itu sudah seperti iblis. Dan yang paling celaka, yang kita nggak tahu apa-apa. Waduh, saudara. Campur baur di sana. Saudara, kita berdoa. Ada hati Tuhan yang begitu besar. Di musuh pun dia masih kasih makanan, masih kasih listrik, masih kasih semuanya. Kasihlah musuhmu. Dipraktekkan loh, saudara. Boro-boro mereka. Saya tanya sekarang,
Siapa negara yang bantu mereka? Satu pun enggak ada. Mereka tidak ada bantu dong, Indonesia bantu kami. Ayo bantu kami. Oh iya kami bantu. Iya gitu doang teriak. Mau bantu gimana? Segampang itu ngirim orang ke sana gitu. Store nyawa gitu. Sebenarnya ini pikiran-pikiran yang aneh sekali. Kalau sudah namanya fanatis agama, seperti bangsa Israel pada Tuhan Yesus, nggak ada jalan keluar. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Dia memakai kalimat dari Yesaya. Mereka mendengar, mereka tetap tuli. Mereka melihat, tetap buta. Mereka harusnya ngerti, tetap mereka bebal hatinya. Dan memang Tuhan jadikan seperti itu. Siapa yang membuat itu? Tuhan. Siapa membebalkan hatinya? Tuhan. Siapa yang menutup pintunya? Semua telinga, mata. Tuhan. Kenapa Tuhan tutup? Karena engkau melawan aku terus. Dan itu seimbang. Dan rencana Tuhan yang bukan umatku, yang tidak aku undang, udah semua undang semua datang. Dan itulah sukacita besar. Maka di sini dikatakan, saudara, perhatikan, saudara. Tuhan ada di sebelah kananmu, yang meremukkan, dikatakan ya, yang meremukkan raja-raja pada hari murkanya, yang menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan, meremukkan orang-orang menjadi kepala di negeri yang luas. Dan sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Saudara, kita sekarang menutup dengan satu kemenangan pasukan. Dan kita adalah pasukan Yahweh. Bukan berperang untuk Israel. Bukan berjuang untuk Zionis. Tetapi kita seperti Hakim-Hakim pasal 5. Seperti Deborah. Saudara tahu Deborah? Di sana. Seperti Gideon. Seperti tentara tanda petik Raja Ahab yang begitu bengis melawan Ben-Hadad dan membawa hanya 200 orang lebih, kira-kira 230. Dan kemudian 7.000 orang rakyat ikut bersama dengan dia. Rakyat biasa. Gideon dengan 300 orang. Saudara, melawan berapa? Ratusan ribu orang. Saya tanya, di manakah kemenangan mereka? Saudara, ini sama dengan hidup kita, sama dengan pelayanan kita, sama dengan bisnis kita. Ini semua sama. Jika kita meninggikan Tuhan dalam segala bidang hidup kita, saudara, kita menerapkan hati yang rela di dalam kekudusan dan sukacita yang besar itu, saudara, nggak ada sesuatu yang tidak ditaklukkan Tuhan. Nggak ada. Masalahnya adalah seberapa jauh kita berjalan diproses oleh Tuhan untuk menekuni semua. Kita mau taat seperti Kristus kepada Bapaknya. Jadi kesempurnaan kita adalah kesempurnaan Kristus. Kristus sempurna tanpa salah, kita sempurna karena Kristus tanpa salah, itu menjadi milik kita yang selalu salah. Itulah kesempurnaan kita. Jadi nggak mungkin kita nggak salah, nggak mungkin kita sempurna, nggak mungkin. Tapi karena nggak mungkin itulah yang dimungkinkan kita bisa diterima oleh Kristus. Ketidakberdosaan Kristus menjadi jaminan keberdosaan kita. Yang terus berdosa, jatuh dalam dosa. Dan Tuhan katakan, baliklah, pasti aku terima. Balik diterima Tuhan. Dan inilah yang dikatakan sebagai berhiaskan kekudusan. Nah, saudara, ada satu pemandangan yang luar biasa ya, sebagai penutup. Sini ada tongkat kerajaan, tadi disinggung ya. Ada satu tongkat kekuatan, scepter. Nah, ini mungkin cepat aja. Saudara perhatikan, kita langsung melihat kepada Kristus, Matius 27-29. Ini banyak khotbah, tidak pernah khotbahkan ini. Ya, saya pernah sekali saja. 27 ayat 29. Nah, saudara, ini berkaitan dengan apa? Dengan Mazmur 110 ini. Ya, perhatikan. Mazmur 27-29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri. Bukan berlian.
permata. Tapi apa? Duri. Pegang aja nggak mau. Dan menaruhnya di atas kepalanya. Terus apa? Lalu memberikan dia sebatang bulu. Ini penghinaan untuk apa? Raja itu harusnya pakai mahkota. Ada jubahnya. Kan udah dikasih jubah itu. Masih ingat ya? Dan sekarang itu harus dikasih apa? Bulu sebagai tongkat kerajaan. Bulu. Apa itu bulu? Akar-akar yang kering itu. Diambilin. Nih, raja. Raja apa? Coba kita lihat, Sur. Kemudian mereka berlutut di hadapannya. Betul kan? Dia memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kan tangan kanan, Sur, bukan kiri. Itu tongkat sebenarnya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, Shalom, hai Raja Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Saudara-saudara pikir ini dosa orang bajingan ini? Itu dosa kita. Itu tindakan kita yang tidak menghormati Tuhan. Tidak beriaskan kekudusan. Mana Tuhan? Tongkatnya jadi bulu ini loh. Dan kita pukul Tuhan. Engkau bukan Tuhanku. Engkau setan. Saudara, kita berdoa. Biarlah hidup kita ini dipimpin Tuhan dengan baik. Dengan benar. Dan tidak mudah kita menapak hidup kita. Ada waktunya kita bersama dengan orang kita cintai. Ada waktunya kita berpisah dengan orang kita cintai. Dan semuanya akan kita tinggalkan dan kita bertemu dengan Tuhan. Dan semuanya akan kembali kepada Tuhan dan bertemu kita semua. Oh, haleluya. Betul kan? Sukacita yang luar biasa. Ya, mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan.